Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan masuk di mata pelajaran C13, yaitu dasar-dasar kreativitas. Dasar-dasar kreativitas ini kita pelajari di semester 1 dan semester 2 ya. Semester 1 dan semester 2 di kelas 10. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di sekolah Anda yang Anda tuju di SMK Negeri 1 Laku Putih. Kita bertemu di mata pelajaran C13 dasar-dasar kreativitas ya. Di sini kalian lihat di dalam suatu kotak itu kita bayangkan ada berbagai macam isi, berbagai macam jenis benda, berbagai macam jenis ide yang kita sebut dengan kreatif. Oke, kita akan jabarkan kreatif itu seperti apa. Kompetensi konsep kreativitas. Apa saja konsep-konsep kreativitas, yaitu kita mulai dengan pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas. Kreativitas ada berbagai ide atau berbagai macam bentuk kreativitas. Ada berbagai pengertian dari kreativitas. Kita mulai dari kreativitas menurut Munandar. Kreativitas menurut Munandar mengartikan bahwa kreativitas sesungguhnya tidak perlu menciptakan hal-hal yang baru, tetapi merupakan gabungan atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data, informasi atau unsur-unsur yang ada dalam arti sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya adalah sebuah pengalaman yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, termasuk segala pengetahuan yang pernah diperolehnya. Oleh karena itu, semua pengalaman memungkinkan seseorang mencipta, yaitu dengan menggabungkan atau mengkombinasikan unsur-unsur menjadi sesuatu yang baru. Kreativitas berpikir secara kreatif atau berpikir secara diferensial adalah kemampuan berkreasi berdasarkan data atau informasi yang tersedia dalam menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Ya. Jika ada masalah, kita akan mencari jawaban yang sesuai atau yang menjadi jalan keluar untuk masalah seperti itu. Dalam hal ini kita dibutuhkan berpikir secara kreatif dalam menjawab secara logika segala masalah, yaitu dengan menunjukkan kelancaran berpikir, ya, menunjukkan keluasan dalam berpikir, menunjukkan jawaban yang bervariasi, walaupun bervariasi tetapi tetap benar, ya, dan dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut tinjauan. Secara operasional, kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, orisinalitas, serta kemampuan mengelaborasi, yaitu mengembangkan, memperkaya, atau memperinci suatu gagasan. Kita lihat kreativitas menurut Mary Majeski. Menurut Mary Majeski, kreativitas adalah sebuah proses membawa sesuatu yang baru menjadi suatu hasil. Kreativitas adalah
sebuah cara berpikir dan bertindak, atau membuat sesuatu yang orisinal untuk diri sendiri dan bernilai bagi orang lain. Kreativitas berawal di dalam pemikiran seseorang dan biasanya merupakan hasil dari bentuk sebuah ekspresi yang dapat dilihat, didengar, dicium, dirasakan, atau dirasa. Kita lihat lagi kreativitas menurut Wikipedia. Ya, Wikipedia yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Pengertian kreativitas menurut Wikipedia adalah sebuah proses mental meliputi penemuan ide baru atau konsep baru atau sebuah hubungan baru dari ide atau konsep yang sudah ada. Ya. Konsep itu sudah ada, tetapi kita bisa menemukan ide baru dari konsep yang sudah ada. Dihasilkan berdasarkan proses dari pemikiran yang secara sadar ataupun tidak sadar. Secara sadar ataupun tidak sadar kita bisa menghasilkan kreativitas. Oke, kita lanjut. Kreativitas menurut Clark, ya, menurut Clark Monstasis, yaitu kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dan dalam hubungan dengan diri sendiri, ya. Kreativitas menurut Clark Montes yaitu pengalaman mengekspresikan, mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Kita lanjut. Kreativitas menurut Connie R. Semiawan yaitu kreativitas merupakan kemampuan untuk memberi gagasan baru dengan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kemudian kreativitas menurut Carl Rogers yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Proses kreatif sebagai munculnya dalam tindakan baru yang tumbuh dari keunikan individu di satu pihak dan dari kejadian orang-orang dan keadaan hidup di lain pihak. Oke, kita lanjut. Kita lihat kreativitas menurut David Campbell. Kreativitas menurut David Campbell yaitu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru atau inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Kedua, berguna, lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik dan tahu lebih banyak. 3. Dapat dimengerti, understandable, hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu.
Oke, kita lanjut, kita lihat kreativitas menurut Britannica. Britannica consists of encyclopedia. Ini semacam kamus besar juga di Britannica, yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru melalui kemampuan imajinasi, sebuah solusi baru untuk sebuah masalah, sebuah metode baru atau alat, atau sebuah objek atau bentuk baru yang artistik. Kreativitas menurut Children's Encyclopedia. Children's Encyclopedia ini yaitu buku mengenai kesehatan anak-anak ya. Disebutkan kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan dan menemukan desain baru, membuat karya seni, menyelesaikan masalah, menggunakan penyelesaian baru, atau mengembangkan ide dasar yang original, baru, atau pendekatan secara tidak sadar. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu di sebuah pemikiran baru, untuk melihat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, dan terlibat dalam pengalaman mental dan fisik yang unik, baru, atau berbeda. Kreativitas menurut Hurlock. Kreativitas menurut Hurlock 1978, ini tahun dia membuat atau mengumumkan pernyataan dia ya. Ini tahun, kalau ada tahunnya disebutkan di situ tahun dia membuat pernyataan ya. Pernyataan Hurlock, kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru. Apakah suatu gagasan, apakah suatu objek dalam suatu bentuk atau dalam suatu susunan yang baru ya. Kita lanjut. Menurut Alfian tahun 1983, statement dia atau pernyataan dia dibuat di tahun 1983. Dia menyatakan kreativitas adalah suatu proses upaya manusia atau bangsa untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, dan menurut Alfian, tujuan pembangunan diri itu adalah untuk menikmati kualitas kehidupannya yang semakin baik. Itu pernyataan dia, bahwa pembangunan diri itu adalah untuk menikmati kualitas kehidupan yang semakin baik. Oke, kita lanjut. Kreativitas menurut Selo Sumarjan tahun 1983. Kreativitas merupakan sifat pribadi. Kreativitas merupakan sifat pribadi seseorang, ya, seseorang atau individu, dan bukan merupakan sifat sosial yang dihayati oleh masyarakat yang tercermin dari kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru ya. Kita lanjut. Kreativitas menurut Solso tahun 1998. Statementnya dikeluarkan
kreatif yang menghasilkan cara pandang baru terhadap sesuatu masalah atau situasi yang ada. Oke. Kita teruskan. Kreativitas menurut Drexel tahun 1999. Dia membuat statement atau pernyataan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi. Produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya berarti dia membuat sesuatu hal yang baru, sama sekali baru, belum pernah ada sebelumnya. Oke, kita lanjut. Menurut Panres, beliau mengatakan kreativitas adalah proses berpikir dan merespon yang melibatkan hubungan dengan pengalaman sebelumnya. Respon terhadap rangsangan, yang berupa objek, simbol, ide, orang maupun situasi, dan menghasilkan paling tidak satu kombinasi yang baru. Dan unik. Kemudian kreativitas menurut kita lihat lagi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah proses berpikir dan bertindak untuk menciptakan atau menyusun gagasan baru, baik yang benar-benar baru atau belum ada sebelumnya, ataupun yang merupakan kombinasi dari unsur atau elemen yang sudah ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, dapat berupa ide, pemikiran, maupun produk. Dapat merupakan ide atau pemikiran atau produk yang bersifat unik, original, yaitu asli, berbeda dari sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah ataupun dirasakan, dilihat, dinikmati, dan bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, paling tidak sesuatu yang kamu ciptakan, yang kamu buat, bisa kamu nikmati, paling tidak bermanfaat untuk dirimu sendiri. Baru nantinya produk tersebut atau ide tersebut atau pemikiran tersebut bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat luas. Oke, untuk materi C13 yang merupakan dasar-dasar kreativitas dari segala jenis atau
segala macam yang kita buat itu merupakan ide awal yang ada di pikiran kita masing-masing. Kita menuangkannya di dalam bentuk atau produk. Jadi jika kamu mempunyai ide atau pemikiran yang mungkin baru atau belum dibuat oleh orang lain, atau kamu mempunyai ide yang lain, bisa kamu tuangkan di dalam sebuah produk yang baru yang belum ada sebelumnya. Atau paling tidak, jika tidak bisa kita membuat sebuah produk yang baru, kita dapat mengkombinasikan produk-produk tersebut atau produk-produk yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang-orang. Kita dapat membuat sesuatu yang baru, atau kita bisa meningkatkan bentuk tersebut menjadi sesuatu bentuk yang baru yang merupakan kombinasi bentuk yang sudah ada sebelumnya. Oke, pertemuan kita pada hari ini sekian dulu. Kita bertemu di kompetensi berikutnya, tetap masih di C13, dasar-dasar kreativitas. Oke, see you next week dalam materi yang lain. Terima kasih.